Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang berpikir serangan jantung itu datang tiba-tiba, tanpa tanda, tanpa peringatan. Padahal kenyataannya, dalam dunia medis, serangan jantung hampir selalu memberi sinyal lebih dulu. Hanya saja, sinyal itu sering diabaikan. Dan hari ini, saya ingin mengajak Anda memahami satu kebiasaan yang paling sering saya temukan pada pasien jantung usia 60 tahun ke atas. Kebiasaan ini tidak mahal, tidak berisik, tidak terlihat berbahaya, namun diam-diam menggerogoti jantung selama bertahun-tahun. Sebelum kita masuk lebih dalam, silakan subscribe channel ini sekarang. Podcast ini dibuat khusus untuk Anda yang ingin hidup lebih panjang dengan kualitas hidup yang baik. Subscribe sekarang, karena satu informasi kecil bisa menjadi pembeda antara menyesal atau bersyukur di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Saya, Dr. Hadi. Hari ini saya akan menemani Anda dalam podcast panjang tentang kesehatan jantung lansia dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Silakan duduk dengan nyaman, tarik nafas perlahan, dan mari kita mulai. Memasuki usia 60 tahun, tubuh manusia mengalami perubahan alami. Pembuluh darah tidak lagi lentur seperti usia muda. Lapisan dalam pembuluh bisa menebal. Aliran darah tidak selalu lancar. Masalahnya, banyak orang merasa saya baik-baik saja. Padahal jantung sering bekerja lebih keras untuk menghasilkan fungsi yang sama. Dan disinilah awal masalah muncul. Saya ingin Anda benar-benar mendengar bagian ini. Kebiasaan paling sering memicu serangan jantung pada lansia adalah menahan keluhan. Bukan merokok saja, bukan makanan saja, tetapi kalimat ini, nanti juga hilang. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Dada terasa berat, tapi tetap menyetir. Jantung berdebar, tapi tetap bekerja. Mudah capek, tapi tidak mau periksa. Pusing ringan, tapi minum kopi saja. Kebiasaan ini terlihat sepele. Namun bagi jantung, ini adalah alarm yang diabaikan berulang kali. Dari pengalaman saya, alasannya sering sama. Tidak ingin merepotkan keluarga, takut dibilang lebay, menganggap sakit adalah bagian dari usia, trauma rumah sakit, merasa masih kuat. Padahal, menahan keluhan bukan tanda kuat, justru sering menjadi awal kondisi darurat. Jantung jarang memberi tanda berupa nyeri hebat. Yang sering muncul justru dada tidak nyaman, nafas terasa pendek, lelah tidak wajar, keringat dingin, perasaan tidak enak badan tanpa sebab. Jika ini terjadi berulang, itu bukan kebetulan. Itu bahasa tubuh. Serangan jantung jarang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari keluhan kecil, diabaikan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pembuluh makin menyempit, jantung makin terbebani. Sampai satu hari, tubuh tidak sanggup lagi mengkompensasi. Kebiasaan menahan keluhan menjadi lebih berbahaya jika disertai tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, stres kronis. Semua ini sering tidak terasa sakit, tapi merusak perlahan. Kabar baiknya, banyak serangan jantung bisa dicegah. Caranya sederhana, dengarkan tubuh. Jangan menunda pemeriksaan. Catat keluhan sekecil apapun. Rutin kontrol sesuai usia. Langkah kecil, dampak besar. Di deskripsi video dan channel ini, kami sertakan materi edukasi tentang kesehatan jantung lansia yang bisa dibaca perlahan di rumah. Silahkan cek. Bagikan kepada pasangan, anak dan orang tua Anda. Karena menjaga jantung adalah tanggung jawab bersama. Beberapa waktu lalu, saya bertemu seorang pasien laki-laki usia 63 tahun. Beliau datang ke IGD dengan wajah pucat, keringat dingin, dan nafas pendek. Saat saya tanya sejak kapan keluhannya, beliau menjawab dengan tenang. Sudah hampir 2 minggu, dok. Tapi saya kira cuma masuk angin. 2 minggu. Dada terasa berat setiap sore. Nafas pendek saat naik tangga. Tidur tidak nyaman. Namun semua itu ditahan karena merasa masih kuat. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembuluh jantungnya sudah menyempit cukup berat. Bukan karena satu hari, tapi karena keluhan yang terlalu lama diabaikan.
Ada juga seorang ibu usia 68 tahun. Beliau tinggal bersama anak dan cucu. Aktif di rumah. Selalu tampak kuat. Namun setiap malam, dadanya sering terasa tidak nyaman. Kadang disertai mual ringan. Saat saya tanya kenapa tidak segera periksa, beliau menjawab lirih, "Saya tidak mau merepotkan anak, Dok." Padahal, anak-anaknya justru ingin tahu jika ibunya tidak sehat. Ibu ini akhirnya datang setelah hampir pingsan di kamar mandi. Syukurnya masih tertolong. Namun ini mengajarkan satu hal penting. Menjaga diri bukan merepotkan. Itu bentuk kasih sayang. Seorang pria usia 60 tahun, masih aktif bekerja. Jarang izin. Beliau sering berkata pada dirinya sendiri, "Kalau masih bisa kerja berarti tidak apa-apa." Namun jantung tidak menilai kekuatan dari kemampuan bekerja. Jantung menilai dari beban yang ditanggungnya. Saat akhirnya diperiksa, tekanan darah tinggi tidak terkontrol, kolesterol tinggi, dan tanda kelelahan jantung mulai muncul. Beliau selamat, namun membutuhkan waktu pemulihan panjang, yang seharusnya bisa dicegah lebih awal. Ini kisah yang sering mengejutkan keluarga. Seorang pasien tidak pernah merasakan nyeri dada, hanya mudah lelah dan sering berkeringat. Karena tidak ada nyeri hebat, keluarga menganggap aman. Namun suatu pagi, pasien mengalami kondisi darurat jantung. Ini penting saya sampaikan. Serangan jantung tidak selalu didahului nyeri dada hebat. Terutama pada lansia, gejalanya sering tidak khas. Kalimat ini adalah kalimat yang paling sering saya dengar. "Kalau saja saya periksa dari awal, Dok." Kalimat ini bukan penyesalan kosong. Ini refleksi jujur dari orang yang menyadari bahwa tubuhnya sudah memberi sinyal, namun diabaikan. Dari semua kisah ini, pesannya selalu sama. Tubuh selalu bicara. Jantung selalu memberi tanda. Yang sering terlambat adalah respons kita. Menahan keluhan bukan solusi. Mendengarkan tubuh adalah perlindungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya membagikan kisah-kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar Anda lebih peka, lebih peduli, lebih cepat bertindak. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menyelamatkan banyak hari di masa depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang ingin sakit. Namun banyak orang sakit karena terlalu lama menahan. Mulai hari ini, jangan abaikan sinyal tubuh. Jangan malu memeriksakan diri. Dan jangan menunggu sampai terlambat. Saya Dr. Hadi. Terima kasih sudah menemani saya dalam podcast panjang ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, usia yang berkah, dan jantung yang kuat hingga hari tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua.